Alangkah menyenangkan jika kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam di perjalanan, melewati jalanan berkelok dengan angin yang menyapu wajah dan pemandangan indah di sekeliling. Di antara deru mesin kendaraan dan keheningan yang kadang muncul di tengah-tengahnya, ada momen-momen yang tepat untuk bercerita. Nah, kali ini aku ingin bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Sebuah cerita yang mengajarkan kita tentang betapa besarnya kekuatan memaafkan. Cerita ini berjudul The Power of Forgiveness. Sebuah kisah tentang bagaimana memaafkan bukan hanya membebaskan orang lain, tapi juga membebaskan diri kita sendiri dari belenggu luka masa lalu. Cerita ini bermula di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau. Di sana tinggal seorang pemuda bernama Raka bersama keluarganya. Raka adalah seorang anak yang cerdas, rajin bekerja, dan dikenal sebagai pemuda yang sopan. Keluarga Raka hidup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai petani, sementara ibunya mengurus rumah tangga. Raka sendiri sering membantu ayahnya di sawah sepulang sekolah. Namun, kehidupan Raka mulai berubah ketika suatu tragedi menimpa keluarganya. Suatu hari, ketika Raka berusia 15 tahun, ayahnya terlibat dalam sebuah perselisihan dengan tetangganya Pak Jaya. Perselisihan itu terjadi karena perbatasan sawah yang dianggap tumpang tindih. Persoalan kecil itu ternyata membesar menjadi konflik yang berlarut-larut. Pak Jaya menuduh ayah Raka mencuri sebagian lahannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh ayahnya. Suatu pagi, ketika ayah Raka pergi ke pasar, ia diserang oleh sekelompok orang yang ternyata dihasut oleh Pak Jaya. Ayah Raka mengalami luka parah dan harus dirawat di rumah sakit selama berhari-hari. Namun, meskipun sudah berjuang, ayah Raka akhirnya meninggal dunia karena luka yang dideritanya. Kepergian ayahnya meninggalkan luka yang mendalam di hati Raka. Dalam sekejap, hidupnya berubah. Ibu Raka harus bekerja keras sendirian, sementara Raka sendiri memendam amarah yang begitu besar terhadap Pak Jaya. Pak Jaya telah merenggut segalanya dari kami. Gumam Raka setiap kali ia lewat di depan rumah Pak Jaya. Tatapannya selalu penuh kebencian. Dalam hatinya, ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membalas dendam. Tahun demi tahun berlalu, Raka tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Meskipun luka di hatinya masih belum sembuh, ia berusaha melanjutkan hidup. Ia bekerja keras agar bisa membiayai sekolahnya sendiri dan membantu ibunya. Namun, setiap kali ia melihat sosok Pak Jaya, rasa sakit dan kemarahan itu selalu kembali. Perasaan itu bagaikan rantai yang mengikatnya, membuatnya sulit merasa damai. Suatu hari, ketika Raka sedang bekerja di kota, ia mendapat kabar bahwa Pak Jaya jatuh sakit parah. Kabar itu menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Banyak tetangga yang mulai menjauh dari Pak Jaya karena mereka merasa tidak enak dengan apa yang pernah ia lakukan pada keluarga Raka. Bahkan anak-anak Pak Jaya pun jarang menjenguknya. Ia hidup sendirian di rumah kecilnya yang kini tampak reot. Mendengar kabar itu, hati Raka dipenuhi perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bahwa itu adalah karma atas perbuatan Pak Jaya. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa aneh, seperti suara kecil yang memintanya untuk melakukan sesuatu. Raka mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi setiap malam suara itu kembali. Suatu malam, Raka duduk bersama ibunya di ruang tamu kecil mereka. Di tengah keheningan, ibunya berkata, "Nak, kamu dengar soal Pak Jaya kan?" "Iya, Bu," jawab Raka singkat. "Dia sakit. Mungkin itu hukuman yang pantas." Ibunya menatap Raka dengan lembut. "Nak, kita tidak akan pernah bisa maju jika kita terus menyimpan dendam. Ayahmu adalah orang yang baik. Jika dia masih di sini, aku yakin dia akan meminta kita untuk memaafkan." Raka terdiam. Kata-kata ibunya terasa seperti tamparan. Malam itu, Raka tidak bisa tidur. Ia memikirkan wajah ayahnya yang lembut dan selalu penuh senyum. Ayahnya selalu mengajarkannya untuk menjadi orang yang baik, meskipun orang lain tidak memperlakukannya dengan baik. Akhirnya, setelah bergulat dengan perasaannya sendiri, Raka memutuskan untuk mengunjungi Pak Jaya. Keesokan harinya, Raka membawa sedikit makanan yang dimasak ibunya dan berjalan menuju rumah Pak Jaya. Hatinya berdebar-debar. Sepanjang jalan, ia masih merasa ragu. Apakah aku benar-benar bisa memaafkannya? Pikirnya. Namun, kakinya terus melangkah. Ketika ia sampai di rumah itu, pintunya terbuka sedikit. Rumah itu terasa sunyi dan suram. Raka mengetuk pintu dan memanggil, "Pak Jaya, ini saya Raka." Dari dalam rumah terdengar suara serak menjawab, "Masuklah, Nak." Raka masuk dan menemukan Pak Jaya terbaring lemah di atas dipan kayu. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat dan matanya terlihat kosong. Ketika Pak Jaya melihat Raka, air mata langsung mengalir di pipinya. "Raka, kamu datang." Suaranya bergetar. Pak Jaya memandang Raka dengan mata penuh penyesalan. "Nak, aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar pada keluargamu. Aku sudah hidup dalam penyesalan selama bertahun-tahun. Aku tidak meminta kamu untuk memaafkanku, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat menyesal." Mendengar itu, dada Raka terasa sesak. Kemarahan yang selama ini ia genggam tiba-tiba luruh. Untuk pertama kalinya, ia melihat Pak Jaya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai manusia tua yang penuh penyesalan. Raka mendekati Pak Jaya dan berkata, "Pak, saya memaafkan Bapak." Air mata kembali mengalir di pipi Pak Jaya. Ia menggenggam tangan Raka dengan lemah. "Terima kasih, Nak. Kamu telah membebaskan saya." Setelah hari itu, Raka sering mengunjungi Pak Jaya. Ia membawakan makanan, membantu merawatnya, dan bahkan mengajaknya berbicara. Perlahan, Raka merasa hatinya semakin ringan. Ia menyadari bahwa dengan memaafkan, ia bukan hanya membebaskan Pak Jaya dari rasa bersalah, tetapi juga membebaskan dirinya sendiri dari beban yang selama ini ia pikul. Itulah kisah
The Power of Forgiveness, sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Raka menunjukkan bahwa memaafkan adalah cara terbaik untuk melepaskan diri dari belenggu masa lalu. Karena terkadang, ketika kita belajar memaafkan, kita justru menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Dan pada akhirnya, memaafkan bukan hanya tentang memberi kesempatan kedua bagi orang lain, tapi juga tentang memberi kesempatan bagi diri kita sendiri untuk hidup dengan lebih tenang dan bahagia.